Hari ini saya ingin share tentang Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ketika orang menyakiti kita, orang berbuat jahat kepada kita, sebenarnya saya ingin ibaratkan itu seperti ini. Ada orang yang mendatangi Anda dengan segelas berisi racun. Anda tahu bahwa isi dari gelas itu racun. Dan kalau Anda minum, Anda akan racuni dan mati. Ketika orang menyakiti kita, sebenarnya keputusan untuk sakit hati atau tidak itu ada di tangan kita. Sekali lagi, kita nggak bisa menghentikan orang berbuat salah kepada kita atau mengatakan sesuatu yang menyakiti hati kita. Kita nggak mungkin menghentikan orang untuk tidak berbuat jahat kepada kita. Siapapun, kapanpun, siapapun bisa menyakiti hati kita. Ketika kita disakiti, pilihannya di tangan kita. Kita ingin mengambil gelas yang berisi racun itu dan meminumnya. Dalam arti kata, kita mau memilih untuk sakit hati sama orang itu, atau kita menolak racun itu dan tidak membiarkan sakit hati menguasai hati kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkontaminasi oleh racun sakit hati? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan tadi berkata bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi melakukan apa yang baik bagi semua orang. Ketika orang menyakiti kita dan kita mulai membalas dengan kejahatan, artinya kita sudah mulai teracuni. Saya percaya dalam hidup ini ada tabur tuai. Orang menyebutnya hukum karma. Kalau kita tidak mau menuai yang buruk dalam hidup kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas dengan kejahatan, kita sedang menabur kejahatan. Matius 7 ayat 12 berkata begini, perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Tapi bagaimana kalau orang yang berbuat jahat kepada kita? Sekali lagi, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, pilihannya di tangan kita. Kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan atau kita mau tetap melakukan yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 18 tadi berkata, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak semua hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Tetapi paling tidak, kita tidak boleh membalas perbuatan jahat orang. Yang kedua, kita harus belajar mengampuni orang itu supaya hati kita tidak terkontaminasi oleh racun sakit hati. Yang ketiga, jaga supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap berbuat baik kepada semua orang. Karena kata firman Tuhan, kita harus berusaha untuk berdamai dengan semua orang, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kita tidak bisa melarang orang melukai kita. Kita tidak bisa menghentikan perkataan jahat yang orang lontarkan kepada kita. Tapi kita punya kendali atas hati kita sendiri. Jangan minum racun sakit hati. Berusahalah untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Saya belajar untuk melihat motivasi di balik setiap perkataan jahat yang orang lontarkan. Firman Tuhan berkata bahwa perkataan mulut itu meluapnya dari hati. Kalau
orang sampai mengatakan hal-hal yang jahat, mulutnya pahit, saya percaya itu karena hatinya sakit. Karena semua yang keluar dari mulut keluar dari hati. Coba kita belajar memahami kenapa ada mertua yang selalu ngomong kata-katanya pahit. Kenapa ada orang tua yang sering mengatai anak-anaknya dengan kata-kata negatif. Kenapa ada pasangan yang kalau nyeletuk atau ngomong agak tajam dan kasar. Mungkin mertuamu masa lalunya kurang baik. Mungkin dia lahir dari keluarga yang menyakiti hatinya. Mungkin dia di dalam pernikahannya dilukai oleh pasangannya. Sehingga terhadap orang-orang di sekelilingnya perkataannya selalu tajam dan menyakitkan. Kenapa orang tuamu selalu merendahkan? Mungkin jangan-jangan dia pun diperlakukan sama oleh orang tuanya atau pasangannya. Orang-orang yang besar di keluarga yang omongannya negatif, selalu merendahkan, akan tumbuh seperti itu juga. Perhatikan anak-anak yang suka ngomong kotor. Dari mana mereka belajar omongan itu? Ya dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Coba selalu belajar untuk mengerti. Sehingga kita tidak sakit hati, tapi kita memaklumi. Ketika kita berhadapan dengan keluarga atau teman sekantor, yang dimana kita tidak bisa lari dari lingkungan itu, dan merupakan sebuah tantangan tersendiri ketika kita tidak bisa pergi dari kelompok ini, sementara mereka setiap hari perkataannya selalu tajam dan menyakitkan hati. Saya ingin teman-teman belajar untuk coba bisa nggak kita menyembuhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contoh, agak riskan untuk saya menceritakan contoh-contoh hidup saat ini karena jadi bumerang bagi hidup saya pribadi ketika saya menyampaikan contoh-contoh hidup lalu dipikir saya menjelek-jelekan orang-orang di sekeliling saya. Saya cuma ingin begini, ketika saya melihat seseorang dalam hidup saya yang saya tidak punya pilihan untuk menjauhi dia dan dia terus mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang kasar atau melemahkan atau menjatuhkan, yang saya lakukan adalah saya terus membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya terus menabur kasih. Saya terus mengasihi orang itu. Saya terus memeluk dia ketika saya bisa. Ketika kami ketemu, saya peluk dan saya katakan saya mengasihi orang itu. Dan terus saya lakukan itu bertahun-tahun. Dan mungkin setiap kali itu juga kita lelah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ketika kita tidak punya pilihan untuk keluar dari hubungan itu, berbeda dengan pertemanan, kita bisa mengakhiri pertemanan atau kita kerja dengan seseorang, kita bisa keluarkan dia atau sebaliknya, kita bisa resign dari pekerjaan itu. Tapi ini masalahnya adalah orang-orang yang kita nggak bisa tinggalkan mereka begitu saja. Contohnya pasangan, orang tua, mertua, ipar, adik, kakak. Nah, kita harus hadapi dengan apa? Masa kita mau putus hubungan? Saya memilih untuk pertama, terus mengampuni. Yang kedua, belajar mengerti kenapa orang itu seperti itu. Dan yang ketiga, saya terus menabur kasih. Apa hasilnya? Selama kejahatan itu terus dibalas dengan kebaikan, selama kebencian terus dibalas dengan kasih, saya percaya kasih akan menang. Saya melihat perubahan. Orang ini jadi lebih sungkan untuk ngomong yang kasar terhadap saya. Orang ini sekarang jauh lebih baik sikapnya terhadap saya. Dan yang puji Tuhan, saya lihat ada perubahan hidup di dalam diri orang ini. Dan saya lihat dia lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Sabarlah menunggu proses Tuhan bekerja dalam hidup orang lain. Jangan menghakimi mereka atas pengalaman kita dengan mereka di masa lalu. Karena setiap orang bertumbuh, setiap orang berbuah, setiap orang berubah. Saya
bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini orang-orang yang ada di sekeliling saya, paling tidak yang paling dekat, adalah orang-orang yang tidak lagi merendahkan saya, melemahkan saya, maupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tapi kami semua saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa Anda juga bisa menang dalam menghadapi hubungan-hubungan yang tidak baik saat ini, supaya hidup Anda terus dipakai Tuhan jadi teladan dan berbuah, jadi terang, jadi garam di rumahmu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.